Terima kasih buat pesertaan. Bergabung di IHS, masuk ke SOS di banyak hal yang mungkin secara pribadi banyak masukan, banyak pelajaran juga, dan terima kasih juga peserta sudah menceritakan berdua, mendekat, terus yang juga memperhatikan kita. Ya, jadi kesannya ya sebenarnya banyak dan tidak bisa dicontohkan semua. Cuma ya satu hal, terima kasih peserta. Buat semuanya, ya, harapannya kami tetap diberkati. Amin. Pelayanan dimanapun berada, Amin. Sangat luar biasa, dia memberkati orang semua yang di bawah, sudah melihat siapa orang itu, dia dari kalangan bawah, kalangan menengah dan atas, bisa kita melayani. Terus pribadi buat saya ya bisa jadi contoh yang baik, pelayanan kita rendah hati, dan terima kasih buat peserta. Tisu tawa. Menjadi panutan buat saya pribadi dan tetap bisa juga memberikan semangat buat selalu melayani dan mengulangi kata untuk di tempat yang baru. Semoga peserta dan keluarga sukses di tempat yang baru. Terakhir kata, mungkin kalau ada salah kemarin mohon dimaafkan. Amin. Dimaafkan. Terima kasih. Berapa mau? Sifatnya beliau gitu. Gimana? Samaran. Dari sifatnya yang sabar, bijaksana juga. Padahal kami seumuran, tapi kadang-kadang saya bertanya mengenai permasalahan gitu. Telaten dalam melayani. Itu sih yang buat berkesan bagi saya, terutama juga bersama pasangan Anda. Buat kedepannya Pesterhan semoga selalu diberkati dalam pelayanan, keluarga tetap semangat melayani. Amin. Masih ada yang lain. Si Pen. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih buat Pesterhan yang cukup banyak mengajarkan banyak hal menunjukkan dari awal sama bekerja di AS, masuk di SOS, ketemu Pesterhan, di situ saya juga banyak belajar dari situ sampai sekarang. Dan saya juga mungkin ada banyak salah sama Pesterhan, saya mohon maaf sama Pesterhan. Dimaafkan. Juga saya berdoa supaya Pesterhan semakin diberkati pelayanannya. Amin. Jadi saya pribadi terima kasih buat Peserta sudah banyak mengajar kami di SOS, dan terus terang selama saya beribadah di YHS kemudian bergabung di SOS, baru disitulah saya mulai melayani. Pelayanan pertama yang saya ikuti ya prokes. Jadi dari SOS inilah saya mulai melayani sebagai prokes, kemudian beliau juga mengajar saya di RMC. Jadi sangat berkesan bagi saya pribadi bagaimana Pesterhan mengajar saya secara pribadi untuk memberikan waktu bagi Tuhan untuk melayani. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas
semua yang telah diajarkan dan itu bermanfaat bagi saya dan untuk melayani ke depannya. Amin. Satu periode. Harapan kita ya dimanapun Pesterhan ditempatkan Tuhan buat berhasil dan sukses untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Yang sudah mengajarkan kami, khususnya untuk saya, tadi saya tetap kesehatan kita tidak jauh dari tempatnya. Jadi nanti kalau pulang kamu ya otomatis Masih bisa ketemu. Juli kalau pakai gula nggak pakai es. Ya, berkati. Gimana ini kita nggak ada agama atau apa gitu. Kayaknya nggak salah. Gimana ya menjadi sedikit gimana ya pasti kita Ya, makasih. Terima kasih. Ini hari kita berkumpul di Tuhan. Selama ini gue saya mengajar di SOS. Saya mewakili ini angkatan tidak ada kata biasa. Saya sangat berterima kasih. Tidak ada kata lain yang saya bisa Si Tuhan. Tuhan memberkati terserah. Amin. Apapun dia berada, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Amin. Tuhan. ini kalau akan meninggalkan kita, tapi meninggalkan kita untuk selamanya kita akan bertemu kembali. Setiap harinya lihat lagi Tuhan, tapi tetap Tuhan ada di hati. Kita berdoa buat Tuhan di daerah yang sekarang akan ke sana. Kita berdoa untuk pelayanan Tuhan, selain hati, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak Esther buat dedikasi, buat ilmu, buat bimbingan, pengajaran yang luar biasa bagi kami. Motivasinya, teladannya akan kami ingat. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk bisa melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan hati. Amin. Doa kami di tempat yang baru mungkin kita semakin diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Doa kami menyertai Esther dan keluarga. Amin. Terima kasih. Elvin. Terima kasih amat banyak-banyak sudah menjadi contoh teladan. Amin. Sampai nangis loh. Iya. Karena untuk kemuliaan Tuhan yang pakai luar biasa bisa menjadi contoh teladan bagi kami dan kami mau aplikasikan di kehidupan pelayanan kami sebagai kami. Terima kasih banyak. Amin, amin. Terima kasih banyak. Tuhan berkati, dipakai lebih lagi untuk memberkati dan lebih untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Yuli mengucapkan terima kasih banyak untuk Pesterhan karena udah diterima di keluarga YHS. Awalnya Yuli bergabung itu ya memang benar-benar di SOS. Jadi Yuli nggak ada ngambil pelayanan lain itu kecuali di SOS pada saat itu dan diterima sangat baik oleh Pesterhan sama Pandi sama guru-guru SOS pada saat itu. Puji Tuhan sampai detik ini Yuli bisa ngomong seperti ini itu karena pelajaran, itu karena semua motivasi, karena semuanya itu memang benar-benar didapatkan dari Pesterhan. Yuli yang pelayanannya benar-benar nol
dan ini dapatkan semuanya di sos ini, dan itu semua berkat Pastor Han. Amin. Ini juga nggak Puji Tuhan. terima kasih untuk Bu Lucy yang beberapa bulan terakhir juga banyak memberikan motivasi untuk kami semua anak-anak sos. Jadi terima kasih Pastor Han untuk semua pelayanannya, untuk semua pelajarannya, untuk semua segala sesuatu yang baik, karena banyak yang didengar Pastor Han adalah orang benar-benar orang yang baik gitu loh. Pelayanannya memang benar-benar tulus. Puji Tuhan. Gitu. Jadi dimanapun Pastor Han ditempatkan, Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda apa yang Pastor Han kerjakan. Tuhan buat berkati. Amin. Dimanapun ditempatkan pasti Pastor Han semakin naik dan semakin naik. Amin. 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 Terima kasih. Saya cuma mau, saya cuma mau thank you. Tenang. Ayo contohnya ini. Saya ingat Pastor Han datang ke rumah sakit waktu mama sakit. Thank you. Maksudnya rumah jauh mau ke Antang. Aduh, saya thank you sama Pastor. Datang sama Bu Rita ke rumah sakit, itu yang saya tidak lupa Pastor. Thank you so much. Tuhan berkati pelayanannya, tetap rendah hati, diberkati usahanya, Amin. keluarga, pelayanannya lebih lagi dipakai sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kenal Pastor Han itu waktu ikut di SOS, dan kesan saya untuk Pastor bahwa Pastor adalah seorang yang profil, tidak membedakan siapapun. Jadi waktu di SOS itu betul-betul merasa sangat nyaman karena kita diperlakukan sangat baik, tidak dibeda-bedakan, bahkan kita dituntun dengan sangat baik. Banyak pengajaran dari Pastor Han yang bagi saya pribadi pun saya bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari, terutama soal SOS itu saya ingat terus sampai hari ini bahwa sukses itu bukan sekedar dari hal duniawi, pencapaian di tempat kerja, tapi sebenarnya sukses itu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan itu secara baik. Itu pengajaran yang dari SOS yang saya bawa sampai hari ini. Jadi tidak pernah merasa insecure pada saat kita lihat orang lain sukses di dunia sekuler, karena dari SOS itu saya belajar bahwa kesuksesan itu orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa seperti itu. Sebenarnya kesuksesan yang paling utama adalah ketika kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan sangat baik dalam kehidupan kita. Itu pengajaran dari SOS yang saya sangat syukuri, bersyukur sekali bisa ketemu Pastor Han, meneladani semangatnya dalam pelayanan, sangat kelihatannya seperti slow, seperti sangat lembut dalam pelayanan, tidak kayak gitu. Dan itu yang saya teladani pun di dunia sekuler pun saya bawa itu dari Ibu Lucy pun. Ada satu pengajaran dari Ibu Lucy, saya betul-betul berterima kasih, tidak sempat ketemu Ibu Lucy, tapi ada satu pengajaran yang saya ingat sampai hari ini dan sering saya sarankan ke orang-orang, bahkan bukan cuma ke orang seiman, tapi ke orang-orang luar, bahwa dulu saya pernah bilang begini, terkadang kita orang Kristen itu terlalu pede bahwa kita sudah punya iman yang cukup kuat. Kita bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah punya iman sebesar biji sesawi? Ini pengajaran dari Bu Lucy yang betul-betul terngiang sampai hari ini. Saya ketemu masalah, saya tidak pede lagi bahwa kenapa saya harus mengharapkan mujizat yang luar biasa gitu. Mungkin iman saya seperti yang Bu Lucy bilang, jangan kepedean untuk mengharapkan mujizat, merasa diri sudah sangat beriman. Itu saya ini dari Bu Lucy yang betul-betul saya kalau ingat itu dimanapun saya selalu ingatkan ke orang-orang, bahkan keluarga saya yang Kristen, saya ingatkan bahwa jangan terlalu pede bahwa kita sudah orang yang sangat beriman. Saya thanks buat Bu Lucy untuk pengajaran sebenarnya banyak sekali ilmu dari Pastor Han yang tidak bisa diucapkan. Bersyukur hari ini bisa ketemu Pastor Han.
mengucapkan terima kasih Pastor, dan dimanapun Pastor ditempatkan tetap berprofil seperti sekarang ini, diberkati pelayanannya, anak-anaknya diberkati, usaha diberkati, menjadi berkat untuk semua orang. Jangan lupakan kami Pastor. Kalau kami WA tolong dibalas. Oke. Ya, terima kasih. Berkati. Saya ikut dan Pak STM menjadi pengajar, dan saya bersyukur saya dikasih kenal di situ sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, yang juga rendah hati, sedangkan kami sama-sama lain. Terima kasih kepada saya dua kali saya masuk saya sampai tenang. Kabur ya, teman busuk saya. Terima kasih banyak Tuhan. Dan jika ada salah saya doa saya Tuhan. Dan sekali lagi saya ucap syukur, saya bersyukur saya bisa Tuhan menjadi bagian dalam hidup saya sebagai seorang pastor ya. Sekali lagi bijaksana dan rendah hati untuk bahagia tanpa beda-bedakan satu sama lain. Sekali lagi terima kasih atas sudah membesuk saya di rumah sakit 2 kali. Orang kali itu sudah cukup 1 kali tidak sama sekali belum mau membesuk di setelah Mars datang dibesuk. Terima kasih. Saya bersyukur sama Tuhan. Doa saya terserah semakin berapi, semakin dekat ya Tuhan dalam pelayanan, menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan, menjadi kebutuhan dalam keluarga semua berkati dicukupkan. Amin. Ya, itu dari saya. Terima kasih, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor pertama lewat saya lihat dari karakter Pastor dulu, dia orangnya saya lihat sabar, terus saya belum belajar dia punya kerendahan. Jadi karena saya percaya saya terus belajar, kenapa saya bisa beri kerendahan hati karena dia dekat dengan Tuhan Yesus, dan pasti jadi cermin kalau kita dekat dengan Tuhan pasti kita akan terpancar keluar. Syukur saya diajar bisa mengenal pelayanan dari belajar versus saya ingat yang masuk dari prokes dan referensi, karena di situ saya belajar juga lebih istilahnya kayak naik kelas gitu ya. Saya belajar lagi untuk lebih dewasa lagi, ternyata saya ditantang untuk belajar bicara di depan umum yang saya tidak ada ya. Baca pengumuman. Tempat lagi. Terus kedua diajar lagi suruh harus berkhotbah. Tapi bersyukur bahwa itu buat tantangan buat saya, dan puji Tuhan ternyata bahwa itu membuat saya bisa karena saya bahwa itu ke depan. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan supaya diberkati di Kolaka, supaya teman-teman beruntunglah yang mengenal keserhan di sana, karena dia adalah sosok pastor yang tidak sombong menurut saya ya. Karena saya dapat pastor yang model kayak gini yang mau ini kita ini siapa lah, terus dia mau merang sama kita, dia tidak pandang dulu siapa orangnya, yang penting dia itu yang saya lihat ketulusan. Itu aja, terima kasih. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ternyata dari SOS itu punya perhatian ya, punya perhatian. Jadi saya sendiri terima kasih buat korban yang sudah saudara tabur. Saya nggak tahu biayanya ini dari mana, terus kayak apa, tapi setidaknya saya mau berterima kasih buat yang punya ide yang pertama, yang kedua yang tabur, ya yang acara ini boleh berlangsung dengan baik, dan yang ketiga saya banyak lupa apa yang sudah saya lakukan bagi saudara tadi satu persatu, tapi dengan tadi saudara komentar satu demi satu, saya mulai mencoba mengingat apa yang sudah pernah saya lakukan, dan puji Tuhannya Tuhan kasih karunia lupa akan melakukan kebaikan, sehingga membuat saya semakin ya belajar untuk rendah hati lagi. Kalau berbuat jahat ya mungkin saudara saya nggak tahu apakah selama ini saya pernah melakukan sesuatu yang salah, tapi saya dalam kesempatan ini juga minta maaf walaupun ada yang salah dari teman-teman semua ya. Tapi jujur dari komentar-komentar tadi, kenapa sengaja saya rekam itu bukan untuk menjadikan saya semakin sombong, semakin ternyata saya melakukan ini, enggak, justru ternyata akhirnya saya tahu apa yang saya tahu selama ini ternyata punya pesan tersendiri dari teman-teman. Iya, saya sendiri lupa, tempatnya Yayu juga lupa kapan
itu. Dan kalau Bu Ina masih ingat, masih fresh, ya masih baru-baru. Terus tadi siapa ya yang cerita banyak rupanya gitu. Tapi satu hal, ternyata saya bersyukurnya ternyata hidup saya ini jadi berkat gitu. Ternyata jadi berkat. Nah, saya sendiri anggap apa yang saya lakukan itu biasa, nothing spesial, tidak ada yang spesial gitu. Dalam pelayanan pastoral pun ternyata di akhir-akhir ini bahkan saya menuliskan sebuah kalimat gitu. Saya baru tahu ternyata saya ini berguna. Saya ini baru sadar ternyata saya ini berguna. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ya biasa gitu. Buat saya ya, buat saya biasa. Tapi ya itu baik juga untuk melatih saya rendah hati. Tetapi dengan adanya di masa akhir-akhir saya bersama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian di tempat ini, akhirnya saya merasa, oh ternyata ini saya punya peran, oh ternyata saya ini punya fungsi, oh ternyata selama ini saya jadi berkat. Ya puji Tuhan ya. Jadi makanya tadi di semua komentar Bapak Ibu saya katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena apa? Membuat saya harus tetap rendah hati. Ya dari komentar-komentar itu saya harus semakin rendah hati. Nah, satu tagline yang menjadi pegangan saya juga seperti yang dikatakan oleh Yohanes murid Yesus sendiri, kebetulan nama saya juga Yohanes. Satu hal yang saya pegang, biarlah saya semakin kecil, Yesus semakin besar. Itu aja. Ya, jadi apa yang tercatat di Injil Yohanes pun itu menjadi pegangan pribadi saya sampai saat ini. Biarlah saya semakin kecil, saudara semakin kecil, Yesusnya yang semakin besar. Kalau Yesus besar, tentunya saudara akan dipakai Tuhan jadi berkat. Ya, artinya puji Tuhan kalau saudara sudah merasakan berkat dari apa yang saya sudah lakukan. Saya sendiri juga disadarkan, ya saya sendiri juga akhirnya oh iya ya, berarti bersyukur ya saya punya peran ya, bersyukur ya saya jadi berkat dan hari ini saya dan seterusnya mau belajar semakin rendah hati. Ya semakin rendah hati. Satu hal bahwa pelayanan itu menjadi pemimpin itu justru bukan menjadi arogan. Menjadi pemimpin itu justru kita harus melayani lebih banyak dari yang bukan pemimpin. Kalau saudara dipercaya jadi pemimpin, itu artinya berarti saudara harus melayani lebih banyak lagi. Artinya merendah. Jangan hanya mau dihargai, dipandang, mau dibilang, enggak. Justru itu yang menjadi tuntunan buat saya juga. Jadi berikut adalah saya senang kalau teman-teman semakin maju. Ya, puji Tuhan saya melalui terakhir-terakhir ini pelayanan yang dipercayakan prokes ya bersama teman-teman SOS beberapa. Satu hal yang membuat saya berkesan secara pribadi saya membuat berkesan itu adalah di bersama teman-teman SOS itu adalah di prokes. Ya, walaupun di bidang-bidang lain juga punya kesan tersendiri. Tapi prokes ini gini, waktu pertama kali COVID terjadi, saudara, saya ditugaskan untuk mengumpulkan massa. Secara pribadi saya nggak sanggup. Secara pribadi nggak mungkin ada yang mau membantu saya. Ini nggak digaji soalnya, nggak ada PK-nya gitu. Tapi suatu saat saya mencoba, sudahlah, saya coba share di grup, semua grup SOS angkatan berapapun saya share kok. Siapa yang tergerak hati untuk mau bergabung dalam pelayanan SOS, silakan mengisi namanya satu persatu. Dan puji Tuhan, ya saya surprise sekali, loh ternyata banyak toh, ya yang punya hati melayani tanpa di PK, tanpa di ya mungkin tidak dikasih makan awal-awalnya, ya kan? Nah, karena itu juga saya memikirkan, mereka sudah memberi hati masa pelayanan 2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali, nggak ada makannya. Kadang-kadang ya hati saya juga kasihan. Awal-awal saya harus keluar dari kantong saya awal-awal. Tapi setelah itu saya mencoba untuk bicara dari pihak gereja, ternyata di ACC. Ya akhirnya mau dikeluarkan dana khusus makan. Ya, bahkan hampir ditiadakan kan, terakhir hampir ditiadakan. Saya memperjuangkan nggak boleh karena mereka sendiri sudah memberi hati. Ya kita harus berterima kasih lewat cuma makanan. Ya walaupun uang transport tidak diganti, kalau makanan pun ditiadakan ya
seperti apa gitu ya. Nah, jadi kepemimpinan yang saya belajar adalah bagaimana kita merasakan apa yang bawahan rasakan. Itu yang saya pelajari. Ya, kita jadi pemimpin itu ya, jangan terus merasa di atas. Justru kita harus merasakan apa yang di bawah kita rasakan. Ketika kita merasakan dia susah setengah mati loh, transportnya susah, jauh loh rumahnya, ya bahkan rela jalan kaki loh. Nah, kita harus bisa merasakan itu saya belajar. Jadi nggak asal-asal mimpin, tetapi turut punya empati, ya merasakan orang-orang yang dipimpin. Begitu pula puji Tuhan, istri saya juga melakukan yang sama. Jadi selama Alvin sendiri pernah ikut saya bekerja, ya bekerja dalam arti memang bekerja sekuler ya, dan bekerja di ladang Tuhan sekuler. Jadi saya sendiri merasakan bahwa ketika kita dipercaya untuk memimpin, makan apa yang kita makan pun bawaan kita juga harus makan yang sama, nggak boleh dibeda-bedakan. Ya beda, makan sama kok sama saya. Apa yang saya makan ya kita makan, apa yang saya sama istri makan ya makan, gitu loh. Dan kita nggak membeda-bedakan orang, sama dimanapun, termasuk yang di Kolaka kita punya pegawai juga sama, montir-montir itu juga makan. Kita kadang-kadang kasih bonus, kita belikan kopi, ya kopi sana nggak ada janji jiwa. Yang ada kopi, bukan kopi lokal sih. Nah, ini contoh, artinya apa yang kita makan ya kita ayo share sama-sama, turut merasakan gitu. Jadi itu yang saya belajar. Jadi kepemimpinan itu adalah merendah, seperti Yesus sendiri melayani. Memimpin itu melayani. Ya, saya kadang-kadang berpikir gini, maaf. Ya kadang-kadang kita lagi di jalan, tiba-tiba bunyi sirine, ya bunyi sirine. Saya sendiri melihat, wah ini kan punya posisi, ya jalan. Tapi kenapa maunya masyarakat itu harus menyingkir mobilnya, terus dia harus dikasih jalan? Itu jadi pelajaran secara pribadi buat saya. Kenapa ya harus dikasih jalan? Padahal justru mereka memimpin harusnya semakin melayani. Tapi kok sepertinya dalam tanda kutip pengen dilayani, pengen dibilang, tapi bukan mengkritisi itu. Tapi tujuannya saya adalah belajar dari kejadian itu, berarti kita harus melayani. Ya, pemimpin itu melayani. Intinya kata di akhir kata tagline-nya adalah pemimpin itu melayani. Ya, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, pengorbanan teman-teman hari ini bisa berkumpul, termasuk waktu, tenaga, mungkin juga dana. Dan saya minta doa dari teman-teman. Nanti mungkin satu orang yang akan mewakili untuk mendoakan saya. Ya, saya minta salah satu, atau terserah mau berapa orang. Ya, tiga lah ya, dari sekian banyak 3 orang lah yang mendoakan saya. Kami sepakat Tuhan Yesus berdoa untuk Pesterhan Tuhan Yesus yang akan melanjutkan pelayanan dimanapun Pesterhan ditempatkan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak, penyertaan Tuhan Yesus selalu sempurna dalam setiap kehidupan Pesterhan. Engkau yang memberkati keluarga Pesterhan, Ibu Lucy dan kedua anaknya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak, berkat-berkat Bapak selalu tercurah dalam setiap kehidupan Pesterhan. Apa yang Pesterhan kerjakan Tuhan, Engkau yang membuat berhasil Bapak berlipat-lipat kali ganda. Engkau juga yang akan memberkati usahanya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau mengangkat keluarga ini Bapak naik, semakin naik dan terus naik Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga yang memberkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau berkati di masa pendidikan Tuhan, di masa pertumbuhan Bapak, segala sesuatu kebutuhannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Satu yang kami tahu pasti Tuhan, karena rancangan-Mu Tuhan pasti yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Bapak, Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi setiap kehidupan Pesterhan dan kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak hentinya kami mengucap syukur buat segala kasih dan berkat-Mu yang selalu kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
perjalanannya Tuhan sampai tujuan. Memberkati pekerjaannya Tuhan, memberkati juga pekerjaannya Ibu Lucy Tuhan, di mana pertempatannya kami percaya semua Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Memberkati anak-anaknya Tuhan, sekolahnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak yang baik dalam kasih anugerah Yesus Kristus memberkati kita semua hari ibadah selama-lamanya. Percaya diberkati di kolom Tuhan buat berhasil bersama